Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Ranto Marinda, STH, Guru PAK di SD Honala Batam Kota Batam. Sekaligus mahasiswa PPG Daljat B3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060109. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SDSY Honala untuk uji kinerja kelas 4 dengan tema Allah memeliharaku dan semua anak. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Attention! Ready! Stand up! Let's pray. Thank you, God, for your blessing. Now we want to learn. Please bless us and our teachers. Amen. Classroom rules. 1. Come on time. 2. Be quiet. 3. Be polite and respect each other. 4. Walk slowly. 5. Raise your hand if you have questions. 6. Throw rubbish in the trash bin. 7. Be friendly and respectful. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci terlihat di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Say greetings to our teachers. Good morning, Sir Imam. Good morning, silakan duduk. Thank you, Sir Imam. Oke, terima kasih buat kelas 4 yang pada pagi hari ini yang akan belajar tentang bayangan lemah. Terlebih dahulu, Pak Imam mau absen dulu. Oke. Saya akan mencoba dulu. Brandon. Oke. David. Dylan. Fedora. Oke. Fredrik. Grace. Kita supaya Imam undang kalian berdiri, kita pakai dulu. Oke, kalau Pak Imam sebut selamat pagi itu 1, selamat siang 2, selamat sore tepuk 3, selamat malam tidak ada. Oke, nanti kalau jawabannya ada yang salah, lompat satu aja di tempat saja, nggak usah ke depan. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kurang serentak lagi. Selamat pagi. Kurang serentak lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, lompat di depan. Ya, oke. Sekali lagi ya. Ini melatih konsentrasi kalian untuk mendengar instruksi dari pemimpin, contohnya ketua kelas atau guru atau siapapun. Oke, memelihara kita. Nah, kita mau belajar tentang lagu Is Good. Boleh berdiri. Sama ya.
belajar juga dengan lagu versi bahasa Indonesia. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik bagiku, lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan keindahan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan keindahan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Silakan. Ya, dari lagu ini kita mau belajar tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada manusia, kepada kepada semua orang, siapapun, apapun agamanya, Tuhan memelihara semua manusia. Oke, nah dari sini kita belajar bahwa Tuhan memelihara. Kata memelihara itu jaga, merawat, melindungi, terus menyelamatkan juga. Contohnya papa mama kita dari kecil kita jaga, dilindungi. Kalau kita sakit kita dibawa berobat supaya apa? Kita menjadi sehat. Selamat nggak? Selamat ya? Selamat dong. Karena apa? Ya itulah pemeliharaan orang tua. Seperti itu juga lah pemeliharaan Tuhan atau Allah kepada manusia. Nah, ya berdasarkan lagu yang tadi, siapakah pribadi yang memelihara kalian adalah Tuhan, Allah sendiri. Allah sendiri yang memelihara kita, gak ada yang lain. Sekalipun tadi ada yang jawab orang tua, ya orang tua dipakai Tuhan untuk memelihara kita juga, dan orang tua kita dipelihara oleh Tuhan juga. Artinya berarti ada sumber yang memelihara. Siapa? Allah. Oke, yang kedua. Nah, bagaimana kalian tahu kalau Dia yang memelihara kalian? Bagaimana? Apa? Melalui orang tua. Melalui orang tua. Ada lagi nggak? Bagaimana kalian tahu kalau Tuhan yang memelihara kalian? Mungkin kita selamat setiap hari gitu, kita sehat-sehat terus. Oke, kita dikasih kesehatan, kita selamat terus. Oke, ada yang lain? Ya, pernafasan. Itu yang paling utama ya sebenarnya. Kenapa? Kalau kita nggak makan, masih bisa tahan kita. 2 jam, 3 jam nggak makan masih bisa tahan. 2-3 jam kita nggak minum masih bisa tahan. Tapi kalau coba 1 menit saja kita nggak bernafas, kita akan apa? Say goodbye. Say goodbye. Terus kita ada sayapnya, ada lingkaran di sini. Say goodbye, terbang-terbang gitu kan? Ya. Iya kan? Nah, intinya bagaimana kita tahu yang memelihara ya dari kehidupan kita. Kita dipelihara Tuhan dari kecil. Dalam perut kandungan ibu kita lahir, digendong, makin besar, sudah berjalan, sudah berdiri, sudah berlari, sudah bermain bola, dan lain sebagainya. Sampai nanti kalian sudah berkeluarga, artinya pemeliharaan Tuhan dari mulai dalam kandungan sampai besar nanti. Ya, dan pertanyaan ketiga, oke, dari mana kalian bisa melihat pemeliharaan? Oke, Lukas.
mungkin menceritakan, oh dulu kamu kayak gini mungkin ya. Ada lagi nggak? Apa? Dari YouTube. Oke, dari YouTube. Mungkin dari YouTube melihat video-video tentang bagaimana sih Tuhan menjaga kita, dijelaskan di YouTube itu. Apa namanya? Manusia dipelihara Tuhan melalui usaha-usaha dia semuanya. Oke, ada lagi yang jawab? Tunggu dulu. Gantian sama yang lain. Ini kayaknya mantap banget nih kelasnya, udah benar-benar siap banget belajar. Jocelyn dulu ya, Jocelyn. Dari gereja ya, di gereja kita beribadah mendengarkan firman Tuhan, kita dinasihati oleh pendeta-pendeta untuk kita hidup benar, dikasih tahu oh Tuhan ini contohnya pemeliharaan Tuhan. Oke, thank you Jocelyn. Bisa menolong orang lain juga. Bisa menolong orang lain juga, ya bisa. Orang lain juga sering tolong kita kan? Pernah nggak kalian ditolong oleh orang lain? Pernah. Dan itu pemeliharaan Tuhan juga kepada kita supaya kita jatuh nih. Misalkan kalian sedang main bola, kaki saya terkilir tapi ada guru yang menolong kalian. Apa? Pijitin kaki kalian, kasih jamu atau kasih yang lainnya, iya kan? Dan itu adalah pemeliharaan Tuhan. Coba kalau nggak ada guru atau ada orang yang tolong, bisa nggak kalian berdiri? Ya. Bisanya cuma apa? Tolong, tapi nggak ada orang. Artinya pemeliharaan Tuhan tidak sempurna pada kita melalui orang lain. Oke? Siswa menyadari bahwa ada kasih Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Ya. Tujuan pembelajaran pada tema pada pagi ini bahwa anak-anak harus sadar bahwa ada kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar itu tidak terhingga, tidak dibatasi oleh ruang waktu. Contohnya, kasih Allah hanya ada dalam satu botol ini ya, keluar dari botol ini bukan kasih Allah. Tidak. Kasih Allah itu tidak dibatasi oleh ruangan, tempat, ataupun waktu, kapanpun. Artinya kita menyadari bahwa ada kasih Allah dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Pak Imam mau kalian belajar dalam hal ini menyadari bahwa emang saya ada sampai detik ini karena ada kasih Allah dan pemeliharaan. Yang kedua adalah anak-anak atau siswa memahami bahwa Allah selalu memelihara setiap manusia, bukan cuma kita saja di kelas ini yang Tuhan pelihara, tapi di luar kelas ini Tuhan juga pelihara orang-orang di luar sana, orang tua kita, saudara-saudara kita, kakek nenek kita, ya kan, saudara-saudara kita yang jauh, bahkan orang yang tidak kenal, Tuhan juga memelihara mereka. Artinya ada batasan nggak Tuhan memelihara manusia? Tidak ada batasan. Oh ini Tuhan memelihara hanya keluarga saja, tidak. Tuhan juga memelihara keluarga orang lain. Artinya adil. Tuhan adil memelihara. Oke. Nah yang berikutnya adalah yang ketiga adalah nanti anak-anak Pak Imam di sini mampu menyebutkan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Apa sih bentuk pemeliharaan? Kita akan belajar. Di situ kalian juga harus bisa menyebutkan. Kayak tadi salah satunya adalah banyak menyebutkan yang contoh-contohnya melalui nafas, melalui orang lain, orang tua, Roh Kudus dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah siswa mampu atau terdorong untuk mengucap syukur dan meneladani kasih Allah. Maksudnya ini, Tuhan yang memberikan kasih kepada manusia tentang pemeliharaannya kepada manusia. Manusia kan dapat nih pemeliharaannya Tuhan, dan kita juga harus memelihara orang-orang di sekitar kita. Siapa itu? Saudara kita, koko, cici, siapa lagi? Saudara, sepupu dan lain sebagainya. Orang tua juga kita harus menjaga mereka juga. Jangan, aku kan masih kecil, aku kan masih anak-anak, aku harus dijaga. Tidak juga. Anak-anak juga bisa menjaga kakaknya, menjaga adiknya, juga menjaga orang tuanya. Contohnya kalau orang tuanya lagi sakit, apakah kalian, aku mau makan, siapin? Enggak kan? Justru melihat mamanya atau papanya sakit, kita pelihara mereka, jagai, rawat, dengan kata lain rawat, tapi sebenarnya bisa disebut dengan memelihara. Kita siapin makanan, kasih obat, kita bantu rumahnya beres. Oke, ya itu aja pembelajaran buat pagi hari ini.
kalian mengerjakan tugas kelompok, yaitu ada beberapa pertanyaan di sini yang nantinya kalian harus jawab. Dan tugas kelompok ini nanti satu orang boleh mewakili tentang pengalaman kalian dalam setiap kalian masing-masing, tapi dalam kelompok saja. Dan nanti ada tugas pribadi, nanti Pak Imam yang akan nanti nilainya, ya. Nanti tapi yang tugas kelompoknya ceritakan pengalaman kalian tentang pemeliharaan Tuhan. Satu orang, satu kelompok satu. Ya, tugasnya kalian boleh kerjakan yang poin nomor 1 sampai 2, yang ketiganya nanti kalian warnai masing-masing, kerjakan masing-masing. Tulis nama, kasih. Oke. Ya. Nanti bagi kelompoknya ya, maksudnya siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan pengalaman hidupnya. Oke, silakan kerjakan. Nomor 1 dan nomor 2 kalian jawab masing-masing, baru yang poin 3 yaitu kalian menceritakan pengalaman pemeliharaan Allah dalam pribadi kalian. Pak Imam kasih waktu 5 menit saja. Oke, 5 menit, nanti perwakilan dari kalian menceritakan pengalamannya. Pengalamannya tidak harus panjang, singkat saja. Oke? Itu ada contohnya kan, pemeliharaannya, contohnya diberi kesehatan, dijaga saat sakit, atau diberi teman yang baik, atau yang banyak yang ada di tadi sudah saya bilang. Menceritakan pengalaman pemeliharaan Tuhan. Oke, sudah ada 1. Oke, dari tadi dulu kelompok 3 ya, nomor 1, nomor 2, 3 dan 4. Teman-teman, lihat perhatian depan. Sambil temannya menceritakan pengalaman pemeliharaan Allah pada dia, kalian sambil menyimak dan sambil kerjakan yang tugas mandirinya. Tugas mandirinya adalah mewarnai di situ. Oke, saya agak maju dikit. Oke, silakan ceritakan pengalaman. Halo teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk Tuhan telah memelihara saya. Pada suatu hari saat saya masih kelas 2, saya dulu pernah diejek oleh teman-teman. Itu saya sakit sekali. Sampai gak mau masuk sekolah saking sering dibully di sekolah. Dan pertama saya mau laporin ke orang tua saya. Tapi saya ingat di otak terus kalau Roh Kudus menyatakan berdoa kepada Tuhan dulu dan Tuhan akan memberitahu jalannya. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh di kamar, lalu Tuhan memberikan jalan dari nasihat orang tua, berani dan percaya. Segala cara mungkin mendengarkan nasihat orang tua, melapor ke guru, semuanya pun dilakukan. Tapi
pemeliharaan Allah, saya bisa melakukannya dan teman-teman saya dilapor oleh guru dan dinasihati untuk tidak melakukannya lagi. Dan berkat itu pun juga menasihati teman-teman bahwa di keadaan pun, di keadaan sulit, keadaan baik, kita juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Kelompok 1, Joska. Halo teman-teman, nama Joska. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman saya saat saya kelas 4 kalau nggak salah itu. Saya merawat inap yang paru-paru. Kamu jadi oke, awak inap. Yang paru-parunya dimulai dari ujian kemarin. Ujian setiap pulang ujian selalu lemes, tidur terus. Setelah itu saya mengalami lemas, mau gerak kemana-mana pun nggak bisa. Setelah itu saya pergi ke dokter untuk berobat. Dokter bilang saya perlu dirawat inap karena penyakitnya udah lumayan parah. Setelah itu sesampainya di rumah sakit, saya langsung ditangani dengan cepat oleh petugas IGD. Saat itu saya merasa bahwa Tuhan melindungi aku untuk dapat ke rumah sakit secepat mungkin. Setelah itu saya dibawa ke ruang inap. Setelah itu saya inap selama 3 hari. Setelah itu saya besok-besoknya mungkin keadaan saya sudah mulai membaik. Karena pemulihan Tuhan, saya menjadi sembuh dan dapat kembali ke rumah. Itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Oke, nanti itu bisa dilanjutkan. Sekarang lihat di depan. Saya mau kami menyimpulkan dari apa namanya cerita pengalaman tentang teman-teman yang menyaksikan. Ada yang sakit, ada yang mengalami kemudian, ada yang mengalami jatuh, dan kepala bocor gitu kan. Dan secepat mungkin Tuhan benar-benar melindungi dia. Ya, dari sini kita belajar bahwa setiap langkah manusia, setiap langkah kita itu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan pernah mengatakan bahwa sehelai rambut kita pun, kalau Tuhan tidak izinkan untuk lepas dari kepala kita, itu tidak akan terjatuh. Artinya Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk kita mengandalkan Tuhan. Ya, jadi cerita yang kalian sampaikan tadi itu adalah cerita di mana kalian mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan tentang pemeliharaannya. Karena pemeliharaannya itu adalah sempurna. Nah, ayat terakhir ayat hafalan di sini adalah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini janjinya Tuhan, janjinya Allah kepada manusia, bahwa Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan adalah gembalaku. Daud bilang bahwa Tuhan adalah gembalanya. Seorang gembala akan membawa apa biasanya? Seorang gembala biasanya membawa apa? Domba, kambing, yang sering ada kerbau, sapi, mungkin kan. Dia membawanya kemana? Ke tempat yang ada banyak rumputnya. Dombanya dikasih tempat di tempat makanan-makanan yang rumputnya masih segar. Itulah seorang gembala. Nah, dari ayat ini perhatikan ke depan.
Dari ayat ini kita mau belajar bahwa Tuhan menjadikan diri Dia sebagai seorang gembala yang membawa domba-dombanya ke tempat yang banyak makanan, yang banyak minuman, yang tempatnya aman. Dan Tuhan seperti itu juga kepada kita, diberikan yang makanannya enak-enak buat kita, untuk kita benar-benar mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, nanti ini akan Pak Imam, kedepannya akan Pak Imam ambil nilai untuk satu anak maju satu persatu untuk pembelajaran ke depan, untuk menghafal ke depan tentang ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Nah, di sini Pak Imam akan tutup dengan Kak satu dua kata pada Tuhan Yesus sayang semua manusia, anak kecil, anak remaja, orang dewasa, bahkan kakek nenek. Tuhan pelihara, tapi pada waktunya nanti Tuhan akan mengakhiri semuanya dengan cara Tuhan sendiri. Oke, lanjut. Terakhir kesimpulan. Allah memelihara setiap anak tanpa membeda-bedakan. Mau dia suku Jawa, suku Batak, suku Chinese, suku Padang, suku yang lain-lainnya, Tuhan memelihara setiap anak tanpa membeda-bedakan, tanpa berbeda-beda. Contohnya, Tuhan hanya sayang kepada orang yang si A, suku si A. Tuhan sayang sama suku B. Tidak. Justru dari perbedaan itu, Tuhan ingin menciptakan sebuah keindahan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, kesimpulan yang kedua adalah tugas kita adalah selalu bersyukur dan saling mengasihi. Ya, tugas kita adalah selalu bersyukur dan saling mengasihi. Ya. Kesimpulan yang ini dalam materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah membuat kalian untuk belajar mengasihi sesama, mengasihi teman, mengasihi orang-orang sekeliling kita tanpa berbeda-bedakan apapun perbedaannya, dan mau memelihara orang-orang di sekeliling kita. Siapa aja tuh orang sekeliling kita? Orang tua, teman, manusia, teman, ya kan? Guru, ya, guru, ya, guru juga boleh kita pelihara. Kenapa? Mereka adalah ciptaan Tuhan juga yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi juga. Oke, untuk kedepannya kita akan belajar tentang materi selanjutnya, tapi Let's